Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini lebih semangat, semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Sekarang saya absen dulu. Oke. Adi Tri Atmaja, ya. Aisyah, Aji Bayu, Alisa Handayani, Kodikin, Tias, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang alat pembayaran non tunai. Sebelumnya kita ulas materi sebelumnya minggu kemarin tentang apa? Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai itu terdiri dari uang apa dan apa? Uang kartal, yaitu terdiri dari uang kertas dan uang dolar. Yang menerbitkan uang kartal itu siapa? Bank Sentral di Indonesia namanya Bank Indonesia. Kalian hari ini bawa uang saku semua ya? Itu namanya uang apa? Uang kartal. Nah, uang itu apa? Uang. Ada semua bawa uang kan? Ada uang apa? Alat tukar yang diterima oleh untuk melakukan transaksi. Kemudian syarat uang ada yang pertama psikologis, yang kedua teknis. Syarat psikologisnya apa? Sedikit syarat psikologis uang itu apa? Kayak masih ingat nggak yang minggu kemarin? Apa? Syarat psikologis uang? Lupa ya. Farhan, syarat psikologis uang apaan? Lupa juga. Damar, syarat psikologis uang? Ya, untuk memuaskan orang yang memilikinya. Nah, seperti kalian kalau punya uang banyak, apalagi puas nggak? Kalau syarat teknis yang pertama apa kemarin? Ada yang kesulitan bawa uang? Dua. Tiga. Nilainya stabil. Empat. Ya, tahan lama. Mudah dibagi-bagi. Yang terakhir jumlahnya batas. Kemudian fungsi uang ada berapa? Fungsi yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar dan fungsi yang kedua Fungsi turunan. apa sih? Fungsi turunan uang sih. Fungsi turunan uang ada tiga. Yang pertama sebagai ya, alat pembayaran utang. Dua pembayaran. Yang ketiga kekayaan atau pengalih kekayaan. Sehingga semua untuk pembelajaran hari ini nanti tujuannya kalian diharapkan bisa memahami alat pembayaran non tunai, bisa menganalisis alat pembayaran non tunai. Kegiatan pembelajaran hari ini nanti diskusi kelompok. Nanti kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah saya tentukan kemarin. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, nanti kalian mendiskusikan pertanyaan yang ada di lembar kerja yang akan saya bagikan. Kemudian sebelumnya kalian melihat video ini dulu ya, kalian simak, kalian perhatikan di situ ada apa. Oke.
uang tunai untuk membeli beragam kebutuhan dengan nilai nominal yang tinggi, seperti rumah, mobil, laptop, udah ya Mbak, dan beragam kebutuhan lainnya. Kini di Jakarta, kita bisa mengganti uang tunai dengan sistem pembayaran non-tunai. Udah hampir semua sih, hampir menyeluruh. Soalnya kalau apa-apa sekarang males bawa uang tunai juga, males ke ATM. Jadi ya lebih sering pakai itu, udah jarang banget sih pakai uang tunai itu udah jarang banget. Oh, lebih nguntungin cashless sih. Soalnya kenapa? Soalnya satu ada diskon. Di diskon itu bisa ya buat ya lumayan lah saving, terus habis itu juga buat duit kembalian kita nggak perlu kayak nunggu si mbak-mbaknya ngituin kembalian. Ini lebih gampang, lebih fleksibel, apalagi sekarang kalau misalkan mau kemana-mana kan banyak diskon, banyak diskon, terus nggak perlu ngeluarin recehan kayak gitu segala macam kan agak ribet, jadi dompet pun nggak terlalu tebel juga dibawa-bawa kemana-mana kayak gitu. Membawa tumpukan uang di dalam dompet sudah tak lagi dilakukan oleh sebagian masyarakat Jakarta. Lembaran uang kertas dan kepingan uang logam telah menjelma menjadi angka virtual. Kebiasaan dan budaya masyarakat kini telah beralih pada sistem pembayaran non-tunai. Tak hanya di pusat perbelanjaan besar, namun hingga pasar tradisional, bahkan warung-warung pinggiran telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Aktivitas non-tunai telah menghiasi kehidupan sehari-hari dalam beragam aktivitas. Mulai dari memesan ojek online, membayar makanan dan minuman, melakukan pengantaran, hingga melakukan ragam transaksi keuangan. Pada tahun 2017, transaksi uang elektronik mencapai 12 miliar rupiah. Nilai uang transaksi elektronik juga bahkan terus meningkat nih hingga tahun 2016 yang sudah mencapai 47 miliar rupiah. Hingga tahun 2019, bahkan nilai transaksi uang elektronik hingga September ini sudah mencapai 95 miliar rupiah. Gerakan non-tunai sebetulnya sudah digadang-gadang oleh Bank Indonesia sejak 2014 silam. Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia bahkan telah meluncurkan sistem pembayaran QR Code satu pintu melalui KRIS. QR ini sebetulnya kan bagian dari instrumen, mungkin saya bukan menyebut instrumen, kanal pembayaran, lebih tepat gitu ya, kanal pembayaran yang memberikan pilihan yang itu akan lebih praktis, lebih cepat, kemudian lebih aman, lebia simpel ya. Jadi orang dengan membawa HP saja itu bisa melakukan transaksi. Tentunya sudah ada dompet elektronik atau ada uangnya di situ ya. Penggunaan uang elektronik dianggap lebih efisien serta dapat memotong rantai distribusi pembayaran. Tak hanya di kalangan pengguna, namun juga bagi pihak industri. Ternyata beragam aktivitas dengan sistem pembayaran non-tunai dapat dilakukan di Jakarta. Meskipun tak dapat dipungkiri, dengan hadirnya teknologi membuat kita semakin konsumtif dan juga ketergantungan akan pensin dan juga ponsel pintar. Yang jelas, selamat datang di era cashless society. Vinanda Rahma, Windri Hawadis, Jakarta. Apa yang kalian ketahui tentang alat pembayaran non-tunai? Bisakah kita melakukan pembayaran tanpa uang? Bisa. Kemudian selama ini kalian sering menggunakan alat pembayaran berupa apa? Tunai. Kenapa belum pakai yang non-tunai? Ya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai permasalahan yang ada di LK ini. Nanti kalian diskusikan, setelah itu dipresentasikan. Nanti kelompok yang presentasi mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Setelah selesai nanti kita simpulkan, kemudian saya akan mengadakan tes individu, tesnya online melalui Google Form. Nanti soalnya saya share di grup ekonomi ya, Sekarang silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok A, B, dan C sesuai dengan yang kemarin. Silakan.
Masing anggota kelompok pastinya punya pendapat masing-masing kan, bisa diutarakan, bisa diambil kesimpulannya. Oh, menurut saya masalahnya ini, menurut saya ini, nanti bisa dikatakan. Terus sampai sekarang uang kira yang tadi kita bahas di video itu kan uang kira. Kita bayarnya nggak pakai uang apa? Uang tunai itu berupa apa? Logam. Nanti disimpulkan ternyata ini loh, jadi pertama yang ada di kata tadi, terus kira-kira kalian bisa pakai nggak alat pembayaran seperti itu di tempat kita yang seperti ini, disesuaikan dengan perkembangan ya. Kalau kita bawa uang tunai ya manfaat alat pembayaran non tunai. Bagi masyarakat yang diminati mudah dibawa, mudah disimpan, nilainya stabil sampai 10 tahun ke depan. Terus tahan lama. Nah, kita uang Pernah. nggak rusak kan? Nilainya bisa Bagi. yang akan nilai uang siapa? Yang akan nilai uang? Yang akan nilai uang siapa? Uang tunai siapa? Bank apa? Sentral. Ya, bank sentral. Nilainya udah dibagi-bagi biasanya yang dikecil, misalnya 10.000, dibagi-bagi. Aduh, ini ditambahin. Yang lain kelompok B dan kelompok C boleh menanggapi hasil diskusi dari kelompok A. Silakan kelompok A. Perwakilan berdiri di sini aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami yaitu kelompok A ingin melakukan presentasi dari hasil diskusi mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Analisis masalah yang terdapat di dalam video tersebut menurut kelompok kami adalah inovasi teknologi baru mengalami perkembangan yang luar biasa di Indonesia, terutama di kota-kota besar, terutama Jakarta. Akses internet yang semakin luas, semakin banyak masyarakat yang memiliki mobile phone yang canggih, mendorong perkembangan yang pesat dalam melakukan transaksi pembayaran. Lalu, alat pembayaran non tunai di zaman yang semakin modern ini sangat berkembang karena perubahan perilaku masyarakat yang memerlukan transaksi lebih mudah, cepat, dan juga aman. Dampak dari sistem pembayaran non tunai terhadap jumlah uang yang beredar yaitu selain hal kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, dalam penggunaan alat pembayaran non tunai bisa juga mengurangi permintaan uang tunai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian, sistem pembayaran non tunai bisa menjadi alat pembayaran yang efektif karena banyak keuntungan daripada menggunakan uang tunai. Di antaranya adalah proses transaksinya yang lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Bisa dilakukan di mana saja, keamanan lebih baik, histori keuangan yang tertata rapi, serta banyak diskon dan juga promo. Lalu, ada beberapa tips-tips aman dalam transaksi non tunai. Di antaranya, yang pertama, hindari pemindahan kartu. Yang kedua, simpan dengan baik fisik
uang elektronik dengan baik. Yang ketiga, hindari penggunaan PIN yang mudah ditebak. Contohnya seperti tanggal lahir, tanggal pernikahan, dan juga angka yang sering diulang-ulang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hindari penggunaan PIN yang mudah ditebak. Yang keempat, mengisi uang elektronik dengan dana sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberikan sanggahan? Tanggapan atau pertanyaan dari apa yang dipresentasikan kelompok A? Silakan. Boleh tunjuk jari dari kelompok B1. Siapa? Siapa? Dia Dam, gimana Dam? Untuk kelompok A. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok D1 ingin mempresentasikan hasil analisis yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, kemajuan teknologi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dalam melakukan transaksi dengan beralih ke sistem pembayaran non tunai seperti melalui HP. Contohnya ada OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, dan Kris. Dan ada juga melalui kartu ATM seperti ATM, kartu BST, dan KMT, serta melalui cek. Yang kedua, memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Yang agak jelas bahasanya Dam. Yang agak jelas mulutnya tadi. Ayo aja. Terus? Masih? Banyak masyarakat merasakan praktisnya penggunaan alat pembayaran non tunai, jadi tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Satu kartu saja bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi atau bisa menggunakan smartphone. Proses transaksi lebih cepat, praktis, dan efisien, dapat dilakukan di mana saja. Keamanan lebih baik, histori keuangan tertata rapi, banyak diskon dan promo. Lanjut, apakah alat pembayaran tunai lebih mudah digunakan pada uang? Menurut kami iya, karena lebih cepat dalam melakukan transaksi. Bahkan jika ada kembalian dengan nilai nominal yang sangat kecil, kita akan mendapatkan kembalian yang sesuai, tidak diganti dengan permanen atau donasi. Permen atau untuk donasi. Ada satu lagi. Karena jika ingin membayar barang atau membeli sesuatu, kita tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam bentuk fisik, melainkan kita hanya perlu men-scan barcode menggunakan handphone atau bisa menggunakan kartu debit. Dan jika menggunakan barcode, kita akan mendapatkan diskon hukum. Ada tanggapan untuk kelompok B? Dari kelompok A? Ya, yuk berdiri. Saya ingin bertanya, kan sistem pembayaran non tunai itu kan sedang berkembang sangat pesat. Nah, apakah perkembangan pembayaran non tunai ini mempengaruhi perekonomian negara? Apakah perkembangan alat pembayaran non tunai ini mempengaruhi perekonomian negara? Menurut pendapat kelompok kalian gimana nih? Mempengaruhi atau tidak? Ya, siapa yang mau jawab perwakilan kelompok B1? Maaf, pertanyaan Dias. Ia mempengaruhi karena pembayaran non tunai berdasarkan penelitian terdahulu berpengaruh positif, yang artinya ketika pembayaran non tunai meningkat, maka akan mengurangi biaya transaksi. Kegiatan pertukaran uang akan lebih cepat, sehingga akan mempengaruhi produktivitas dan akhirnya berpengaruh terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti cek, giro, nomor debit, atau nomor kredit. Bagaimana pengaruhnya terhadap peredaran uang menurut kelompok kalian kalau pakai uang tunai non tunai?
bisa mengurangi jumlah uang yang beredar atau malah bisa menambah jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang yang beredar berkurang berarti bisa mengatasi artinya inflasi itu apa? Hah? Inflasi apa kemarin? Hah? Kalian sering bilang inflasi gitu kan apa inflasi? Yang menurunnya nilai uang. Sekarang untuk kelompok B diwakili B1 saja ya. Sekarang kelompok C. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, analisis masa. Masyarakat yang tidak mau dirapatkan dalam melakukan transaksi sehingga mereka memilih menggunakan uang elektronik. Alat pembayaran non tunai adalah pembayaran tanpa uang dan logam kertas. Berikutnya masih ada Dan ketiga berbasis kertas, yaitu apa itu yang berbasis kertas? giro. Yang berbasis kertas ada yang berbasis kertas terus apa nih? Terus ada yang berbasis kartu dan ada yang berbasis elektronik. Ya, masing-masing contohnya coba. Yang berbasis kertas adalah cek dan giro. Terus yang berbasis kartu adalah ATM, kartu kredit, dan ya. Terus yang berbasis elektronik adalah ShopeePay, OVO, Dana, GoPay, dan Kris. Bukan Kris, betulnya Kris. Ya, Quick Response Code Indonesian Standard. Apa coba ulangi kita? Singkatannya Kris. Apa? Quick Response Code Indonesian Standard. Ulang. Respon Respon Code Indonesia Standard. Pernah pakai Kris? Pernah orang itu singkatannya. Pada saat transaksi ngapain? Hah? Apa? Konten sponsornya loh, mesin transaksi kelompok C. Ya. Siapa? Kami perwakilan saya perwakilan dari kelompok B2 ingin menambah dari presentasi kelompok C. Nah, pertanyaannya terkadang kan akses pembayaran non tunai masih terbatas. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan akses pembayaran non tunai yang masih terbatas seperti daerah yang terpencil? Izin untuk menjawab pertanyaan dari Safa. Intinya bagaimana cara mengatasi permasalahan akses pembayaran non tunai yang masih terbatas di daerah terpencil? Jawabannya, untuk mengatasi masalah tersebut lebih baik menggunakan uang kartal karena lebih praktis digunakan daripada uang non tunai di daerah terpencil yang aksesnya masih terbatas. Jadi kalau di daerah-daerah ya seperti kita aja di semua pulau ini kan fasilitas sebenarnya diskusi kalian. Yang pertama adalah alat pembayaran non tunai. Itu apa alat pembayaran non tunai? Ayo, bareng-bareng yang alat pembayaran non tunai berarti apa? Alat pembayaran yang berbasis Uang tagihan. Pembayaran non tunai adalah alat transaksi tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik, yaitu uang kertas dan uang logam. Kemudian jenis alat pembayaran non tunai ada berapa? Yang pertama
kartu debit, kartu kredit, ya yang berbasis elektronik. GoPay, Sana mau aja menyebutkan semua yang berbasis elektronik tadi apa aja? Shopee Pay, GoPay, Dana, Kris, Oppo, Astropay, Astropay, Paylater, Gojek itu makanya GoPay ya. Terus penggunaan alat pembayaran non tunai itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Kira-kira kelebihannya apa? lebih cepat, praktis dan efisien. Kan gimana saja. Ada misalnya kawan celana rapi, ada diskon. Kemudian kelemahannya? Artinya pembatasan. Pembayaran non tunai. Kira-kira apa Mbak? Butuh akses internet, Ya, perlu akses internet. ancaman siber. Ancaman cybercrime atau hacker-hacker itu ya. Terus fasilitas belum merata seperti tadi yang di desa-desa karena tidak semua orang bisa menerima alat pembayaran non tunai. Masih ada potensi lebih konsumtif. Ya, potensi lebih konsumtif. Jadi kalau kita punya uang elektronik gitu atau non tunai itu kalau belanja kan tinggal klik-klik gitu ya. Jadi bisa boros. Oke, sekarang untuk refleksi, menurut kalian di bagian apa pembelajaran hari ini yang paling menarik? Yes, boleh sampaikan di depan ya. Ya, pada pembelajaran hari ini yang paling menarik yaitu kita dapat membeli suatu barang secara online atau tanpa bertatap muka. Dan saat kita pergi, kita tidak perlu repot-repot membawa uang tunai yang sangat banyak. Kita hanya perlu membawa kartu. Dan kita itu dapat bertransaksi tanpa harus mengantri di bank maupun ATM. Bagaimana perasaanmu ya hari ini pada saat kita pembelajarannya membahas tentang alat pembayaran non tunai? Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini yaitu sangat menyenangkan dan seru karena dapat berdiskusi dengan teman serta materinya itu mudah dipahami dan metode pembelajarannya ini membuat saya itu cepat belajar. Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini menurutmu? Lempung gitu. Kamu tertarik nggak pada pembelajaran hari ini? Ya, yang paling menarik itu apa? Pembelajaran uang non tunai. Ya, pembahasannya itu lah sih maraknya gue tertarik kalau pembelajaran tunai ini sih di perasaanmu aja, perasaanmu pada saat pembelajaran hari ini bagaimana? Kalau perasaan kan nggak bisa tanya sama temennya ya, perasaan masing-masing. Perasaan saya Nah, itu sih nggak ikut kalau belajar semakin mengerti dengan uang tunai. ya, semakin mengerti alat pembayaran non tunai.